Saudara, survei terbaru Litbang Kompas yang digelar pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas dari ketiga bakal calon presiden, terutama baca pres dari PDIP. Ganjar Pranowo ini bersaing ketat dengan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kita lihat saudara dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden. Ini dia dalam simulasi 3 nama, ada nama Ganjar, Prabowo dan juga Anies Baswedan. Ganjar Pranowo saudara mendapatkan elektabilitas 34,1%. Kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 31,3% dan Anies Baswedan 19,2% dengan margin of error plus minus 2,65%. Survei Litbang Kompas dibiayai oleh Harian Kompas dan survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa kelurahan di Indonesia. Berikutnya, sementara saudara ini dalam simulasi kita lihat head to head ya, simulasi Anies dan juga Ganjar misalnya. Ganjar Pranowo mendapatkan 60,1%, kemudian Anies Baswedan 39,9%. Sementara untuk simulasi Prabowo dan Ganjar kita lihat Prabowo Subianto di angka 52,9%, Ganjar Pranowo 47,1%. Untuk berikutnya kita lihat juga ada simulasi head to head antara Prabowo dan Anies. Di sini Prabowo Subianto mendapatkan angka 65,2% dan Anies Baswedan di angka 34,8%. Survei Litbang Kompas saudara juga mencatat suara dari pemilih Joko Widodo pada pemilu 2019 lalu yang berpotensi ini bakal mengalir ke bakal calon presiden di 2024. Nah, pada Agustus 2023 suara pemilih Jokowi yang mengalir ke Prabowo ada sebesar 36,4%. Sementara untuk suara pemilih Jokowi yang memilih Ganjar Pranowo mencapai di angka 63,6%. Survei Litbang Kompas juga memotret kontestasi kewilayahan di Jawa dan juga luar Jawa. Kita lihat ya, ini untuk di luar wilayah Jawa saudara. Ganjar dengan 39,6% suara, sementara Prabowo di 28,8%, untuk Anies di 16,7%. Nah, Ganjar dominan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara untuk Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat dan Banten, dan untuk Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta. Wah, ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya, dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8%, kemudian Anies di 16,7%. Nah, Ganjar ini menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan DIY terutama. Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau Anies ini masih unggul di Jakarta. Nah, kalau kita lihat di luar Jawa, ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Nah, di luar Jawa, Prabowo ini unggul di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Ganjar lebih unggul di Bali, NTT, dan gugus Pulau Maluku, Papua. Pada dasarnya ketiga calon ini sudah punya karakteristik elektabilitas masing-masing. Tahan dulu Mas Oto, kita bahas dulu yang masalah rebound ya. Itu reboundnya dikarenakan karena apa ini Pak Ganjar? Rebound itu sebetulnya kan banyak aspek ya. Satu pasti mesin politik. Oke. Yang kedua juga bagaimana pendekatan dari sosok Ganjar Prabowo sendiri. Yang ketiga fenomena koalisi partai. Jadi tren, kalau kita lihat tren merunut ke belakang, pemilih Ganjar Pranowo itu dia agak sebangun dengan pilihan pada PDIP. Kita tahu sendiri bahwa meskipun Ganjar Pranowo turun pada survei bulan Mei kemarin, PDIP tetap bertahan bahkan sedikit naik. Jadi selama kira-kira 4 survei terakhir,
elektabilitas PDIP itu terus naik sampai pada titik pada bulan Agustus ini. Jadi artinya di sini masyarakat atau pemilih yang Litbang Kompas sudah memiliki pemilih loyal. Nah, pemilih loyal itu sedikit banyak kemudian kembali sehingga menyebabkan suara Ganjar Pranowo tadi rebound. Meskipun koalisi dari Pak Prabowo sebenarnya sekarang sudah bertambah ya partai politiknya. Betul. Dan itu tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pak Ganjar. Kebetulan waktu pengambilan data memang ini sebelum bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo ya. Tetapi menurut hemat kami, kalau kita merunut ke belakang sampai dengan 2 tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu selalu naik secara konsisten. Hanya turun 1 kali pada waktu bulan Mei karena ada dampak di bulan sebelumnya karena peristiwa U20. Itu yang pertama. Jadi memang elektabilitas Ganjar ini dia sifatnya lebih konsisten. Yang kedua, elektabilitas dari Pak Prabowo sebetulnya mulai memasuki masa stagnasi. Kira-kira 6 bulan terakhir. Meskipun waktu menyalip Pak Ganjar Meskipun dia naik pada waktu bulan Mei kemarin karena ada peristiwa itu. Yang ketiga memang elektabilitas Pak Anies Baswedan itu terekam relatif stagnan di angka 13-15%. Jadi ketiga kandidat ini sebenarnya punya pola yang sama. Akan tetapi bukan berarti juga elektabilitas Pak Ganjar itu akan bisa konsisten karena di 2 atau 3 survei sebelum terjadinya peristiwa U20 itu di 2 survei terakhir yang saya ingat itu memang mulai terjadi kenaikan yang tipis yang tidak lagi terjal seperti sebelumnya. Artinya ada tanda-tanda kejenuhan. Nah, sehingga pada survei kali ini ketika angka dari Ganjar Pranowo itu kembali setara bahkan sedikit mengungguli dari Prabowo, disitulah kita berkesimpulan bahwa memang 2 kandidat ini akan bersaing ketat karena sampai pada sama-sama di titik dalam tanda petik mulai jenuh. Apakah ini juga karena mengalirnya suara dari pemilih Pak Jokowi ini kemudian beralih tetap ke Pak Ganjar, makanya kemudian naik begitu untuk surveinya Pak Ganjar? Ya, kalau dari uraian terhadap pilihan dari pemilih Jokowi memang. Jadi 63% tadi juga sudah dipaparkan ya, 63% itu memang lari kepada Ganjar. Jadi pemilih Jokowi 100%-nya 2/3-nya lari kepada Pak Ganjar, 1/3-nya lari kepada Prabowo. Tetapi masalahnya kalau tapi kita sebenarnya untuk pemilih dari Pak Jokowi ini hanya mengalir ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau mungkin ada ke Mas Anies justru? Ini kan dalam konteks head to head. Oh, head to head ya antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Kalau disebar 3 pasti ada yang ke Pak Anies juga. Meskipun memang belakangan kan memang dekat ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi tetap loyal bahwa Pak Jokowi pemilihnya 2/3 bagian pemilih Jokowi itu tetap lari kepada Ganjar, sementara 1/3 lari kepada Prabowo. Hanya ketika di head to head, meskipun ada 2/3 pemilih Jokowi yang lari kepada Pak Ganjar, tapi Pak Prabowo tetap unggul di dalam konteks head to head karena ada sebaliknya 2/3 pemilihnya Anies yang lari kepada Pak Prabowo. Oke. Mas Toto, ini kan survei kan menunjukkan di 3 nama baca pres. Dan pemirsa, berikut hasil survei elektabilitas Baca Pres 2024 yang dikeluarkan Litbang Kompas periode 27 Juli 7 Agustus 2023. Simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo 29,6%, Prabowo menyusul Subianto 27,1%, Anies Baswedan 15,2%. Sementara di simulasi 5 nama, Ganjar Pranowo 31,8%, Prabowo Subianto 27,8%, sementara Anies Baswedan 15,6%. Di simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi dengan margin of error plus minus 2,65%.